Jadi orang sholatnya luar biasa tapi kok maksiatnya jalan, ini berarti sholatnya, halo, sholatnya belum ada asar, belum membekas. Belum membekas. Saya kemarin di SMS seorang ibu, "Tat, tolong Tat, kalau ngaji disebutkan Tat, maksiat-maksiat, banyak orang yang sergap ke masjid tapi maksiatnya juga jalan Ustaz." Mau limonya jalan Bapak Ibu, okay? Jangan sampai kalau kita sudah sholat, okay, harus kita hilangkan semaksiat-maksiat itu, Bu. Okay? Mau limo, yang pertama apa? Mau yang pertama? Maling. Termasuk maling itu ya korupsi, gitu. Korupsi itu maling, ya. Kemudian minum atau mabuk, terus madon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita telah hadir memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah maghrib, dilanjut majelis ilmu, kemudian sholat berjamaah isya, dan dilanjut ada makan, ya, makan apa saja, ya, yang nanti disediakan. Alhamdulillah sehat semua, ya? Sehat, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa hadir di masjid ini, masjid yang semakin hari semakin indah, dan ini sangat indah sekali. Ada yang ingat masjid ini didirikan tahun berapa Bapak Ibu? Tahun berapa? 1988 Bapak Ibu. Masjid ini didirikan 1988. Okay. Ini merupakan bantuan dari pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, ya. Dan berkembang terus sampai sekarang, dan kemarin mendapat bantuan dari ahli waris yang menyumbangkan masjid ini. Subhanallah, ini luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dikasih sehat dan sempat oleh Allah. Sehat dan sempat itu mahal loh Bapak, ya. Mahal apa enggak? Mahal, ya. Buktinya banyak orang yang sehat. Tetapi tidak sempat. Namun ketika sempat sudah tidak sehat, alias sakit. Tapi alhamdulillah kita dikasih sehat dan sempat, luar biasa Bapak Ibu, ya, luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah, jadi kita malam ini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini sebuah mukjizat yang sangat besar. Mengapa kok besar Bapak Ibu? Kok masuk mukjizat yang besar, kenapa? Karena terjadinya sangat luar biasa. Sebagaimana ayat yang saya baca di depan tadi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi sekelilingnya, dan kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami, yaitu Allah. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1, Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dilanjut dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit Sabtuju. Subhanallah, Bapak Ibu. Dalam pikiran penjenengan mungkin nggak ini? Halo, dalam tinjauan akal manusia dan ilmu pengetahuan mungkin nggak? Mungkin apa mungkin, Bapak Ibu? Halo, bahkan ulama mengatakan tidak semalam penuh loh, ini hanya sebagian malam loh, hanya sebagian malam. Sangat mungkin, Bapak Ibu, okay? Sangat mungkin. Oh, sekarang ini penjenengan tindak umroh atau haji dari Indonesia ke Mekah atau Madinah itu hanya sekitar 10 jam. 10 jam. Itu termasuk sangat cepat, nggih. Sangat cepat. Tapi ini lebih cepat lagi. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Konon itu kalau para kabilah pedagang itu jalan kaki, Bapak Ibu. Itu dari Mekah ke Palestina itu bisa 3 bulan. Jalan kaki dan naik unta, ya. Naik unta. Itu bisa sampai 3 bulan. Apalagi kalau jalannya mundak-mandek itu bisa lebih 3 bulan, Bapak Ibu. Mungkin bisa 4 bulan, bisa 6 bulan. Subhanallah. Ini Maha Suci Allah, okay? Jadi sangat gampang bagi Allah. Makanya saat itu banyak orang-orang yang murtad, Bapak Ibu, okay? Tidak percaya dengan Isra Mi'raj yang dahsyat itu, tidak percaya, ya. Tapi juga banyak yang percaya, karena ini kekuasaan Allah. Jadi Allah itu maha dahsyat, okay? Luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah, jadi perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu, kenapa kok bisa dengan cepat? Kenapa, Bapak Ibu? Karena Nabi diberi kendaraan apa? Buraq. Kendaraan buraq. Siapa yang memberi kendaraan ini? Allah. Jadi itu perjalanan Nabi. Tapi perjalanan ini bukan berarti Nabi berjalan sendiri, betul loh, Bapak Ibu, tidak loh. Ini perjalanan yang diperjalankan. Jadi diperjalankan oleh Allah. Nabi itu bukan berjalan sendiri, Bapak Ibu. Gak mungkin kalau berjalan sendiri Rasulullah sekian panjangnya jarak itu. Apalagi naik ke Sidratul Muntaha itu, Masya Allah. Tapi ini diperjalankan oleh Allah. Makanya menjadi sangat cepat. Sangat cepat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ini Isra Mi'raj ini ada beberapa aspek atau dimensi. Aspek apa, Bapak Ibu? Aspeknya apa saja kira-kira? Yang pertama, Bapak Ibu, aspeknya apa? Isra Mi'raj ini ada beberapa aspek atau dimensi. Yang pertama aspek spiritual. Spiritual itu apa?
Apa spiritual itu Bapak Ibu? Halo? Spiritual itu apa? Spirit, energi dari dalam, spiritual, okay? Yaitu berupa apa? Sholat. Berupa sholat Bapak Ibu, okay? Sholat yang mula-mula belum diberikan kepada Rasulullah Muhammad, ini sudah diwahyukan, okay? Diberikan pada saat ini di Sidratul Muntaha, langsung, tidak melalui perantara. Jadi ini dimensi yang pertama, yaitu sholat, yang akhirnya menjadi sholat 5 waktu, yang sekarang kita laksanakan ini Bapak Ibu. Ini sejarahnya dari kisah Isra Mi'raj ini, okay? Kisah ini Bapak Ibu, okay? Ini yang pertama, dimensi spiritual, yaitu sholat. Makanya sholat itu di samping bernilai individu, ini juga bernilai sosial, okay? Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan mengalami kesulitan, mendapat ujian dari Allah, okay? Apa kuncinya? Hanya sabar dan sholat. Pak, kami itu diuji terus loh Pak Ustadz oleh Allah. Jangan khawatir Bapak Ibu, semua orang diuji oleh Allah, okay? Jadi jangan dikhawatir panjenengan sendirian. Jangan khawatir, semua orang itu diuji oleh Allah Bapak Ibu. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya. Maksudnya diuji dengan suaminya itu apa Bapak Ibu? Halo, maksudnya apa? Suaminya rewel, ya? Ada nggak? Halo, ada nggak Bu? Suami yang rewel ada nggak? Ada. Banyak mana dengan istri yang rewel? Sama, okay? Biasanya sama, okay? Karena bales, ya. Karena suaminya rewel, istrinya bales rewel. Ini juga ujian, okay? Diuji merawat ayah ibunya bertahun-tahun, nggak sembuh-sembuh dari sakit. Ini ujian. Dan bahkan menurut ulama salaf, Bapak Ibu, orang itu kalau nggak diuji, Pak Dokter, nanti di yaumul kiamah itu tidak membawa apa-apa Pak. Tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Inilah pentingnya ujian dari Allah buat kita sebagai hamba. Karena dengan ujian kita bisa bersabar, gitu. Kadang-kadang diuji dengan apa Bu? Kekurangan harta. Pernah Bapak Ibu? Kekurangan duit pernah? Pernah. Sering nopo mboten? Sering. Sami ya. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, ya. Wasamarot. Kadang-kadang panen, buah-buahnya biasanya berbuah lebat, tapi tahun ini tidak berbuah, gitu. Duriannya biasanya buah, tahun ini tidak berbuah. Ini ujian berupa samarot, buah-buahan. Buah-buahan Bapak Ibu. Kekurangan jiwa, ada yang diuji dengan kekurangan jiwa itu maksudnya apa? Saudaranya ada yang meninggal, anaknya ada yang dipanggil duluan, okay? Istrinya meninggal duluan, suaminya nyusul. Kemarin ada Bu, sahabat saya itu baru selang 1 hari. Jadi hari ini meninggal yang laki-laki, besoknya menyusul perempuan. Ini Bapak Ibu, itu Allah yang punya kuasa, Allah. Jadi diuji dengan sakit. Bahkan kalau diuji dengan sakit kok sabarnya pol Bapak Ibu. Halo, sabarnya pol, apa balasannya?
baik yang sakit, yang merawat sakit, nggih. Bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Sing rawat sampai napa? Sampai belenger misalnya Bapak Ibu. Nggih. Ini balasannya dari Allah. Sudah pernah tahu apa Bapak Ibu? Balasannya apa? Tanpa batas. Unlimited. Unlimited Pak Dokter, balasannya tanpa batas. Dan bahkan kalau sabarnya pol, ini bisa masuk surga tanpa hisab. Ini menurut Imam Nawawi Bapak Ibu. Jadi semua itu diuji Bapak Ibu. Oke. Panjenengan nggak tahu toh? Tetangga kanan kiri itu juga diuji. Teman sekerja panjenengan juga diuji. Oke. Saudara jauh panjenengan juga diuji. Saya yakin panjenengan tidak tahu. Mengapa kok tidak tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mengapa? Halo? Mengapa? Karena mereka tidak memberitahu Bapak Ibu, okay? Karena dia merahasiakan sakitnya, merahasiakan ujiannya, merahasiakan apa bentuk cobaan-cobaan dari Allah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi semua manusia diuji oleh Allah, okay? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua dengan sholat. Jadi dengan sabar, yang pertama tadi mintalah pertolongan Allah dengan sabar, yaitu sabar terhadap musibah dan syukur terhadap nikmat. Kemudian yang kedua dengan sholat, termasuk sholat wajib seperti ini, sholat sunnah, sebagai penyempurna sholat wajib. Jadi kalau ada sholat wajib kita yang keter Bapak Ibu, mungkin ada salah-salah sedikit atau kurang sempurna, disempurnakan dengan sholat sunnah. Maka jangan ditinggalkan sholat sunnah ini Bapak Ibu. Oke? Sholat sunnah apa? Yang pertama sholat sunnah rawatib. Berapa rakaat? Sehari semalam? Berapa rakaat? 12 rakaat. Jangan banyak-banyak Bu, cukup 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Sudah semua? Halo? Halo? Sudah semua melakukan 12 rakaat? Ini amalan surga Bapak Ibu. Ini amalan surga. Kalau panjenengan terus menerus konsisten membangun sholat rawatib 12 rakaat, okay, bisa di rumah, bisa di masjid, monggo. Sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Kalau sholat wajib di masjid. Ini bedanya. Ini Bapak Ibu. Kemudian tambah sholat tahajud. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Plus witir 11. Nggak usah banyak-banyak, cukup 11. Minimal 2 ya. Minimal 2, okay. Kemudian sholat duha. Berapa sholat duha? Halo? Minimal 2. Maksimal tak terbatas. Tak terbatas sholat duha itu maksimal. Tapi paling enggak ya bisa sampai 12 lah, sudah luar biasa. Kalau bisa 12 itu banallahu lahu mislahu fil jannah. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita penting malam ini mengkaji tentang sholat. Jadi sholat itu Bapak Ibu, ini sebuah perintah Allah yang luar biasa. Luar biasa. Makanya kita nggak boleh main-main dengan sholat, gitu. Apalagi sholat wajib kita nggak boleh main-main Pak. Nggak boleh main-main, ngelintuh juga nggak boleh, atau mengelintuhkan diri, ini nggak boleh. Jadi harus bersungguh-sungguh untuk sholat wajib yang hanya 5 waktu sehari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal
mungkar. Sholat yang pertama fungsinya bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Niki Bapak Ibu, Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi orang sholatnya luar biasa tapi kok maksiatnya jalan, ini berarti sholatnya sholatnya belum ada asar, belum membekas. Saya kemarin di SMS seorang ibu, "Tat, tolong Tat, kalau ngaji disebutkan Tat maksiat-maksiat, banyak orang yang sergap ke masjid tapi maksiatnya juga jalan Ustaz." Mau limonya jalan Bapak Ibu, okay? Jangan sampai kalau kita sudah sholat, okay, harus kita hilangkan semaksiat-maksiat itu, Bu. Okay? Mau limo, yang pertama apa? Mau yang pertama maling. Termasuk maling itu ya korupsi gitu. Korupsi itu maling ya. Kemudian minum atau mabuk. Terus madon, ya, selingkuh. Selingkuh itu selingan indah keluarga runtuh Bapak Ibu ya. Selingan indah keluarga runtuh gitu. Nikmatnya hanya sekejap tapi pahitnya selama-lamanya. Nikmat dunia hanya sekejap, pahit dunia selamanya. Lagunya siapa ini? Lagunya siapa? Nasidaria. Ini Bapak Ibu. Jadi nikmat dunia itu hanya sekejap Bapak Ibu. Memang ada nikmatnya maksiat itu, tapi sebentar, hanya sekejap. Meskipun saya juga belum pernah merasakan selingkuh Bapak Ibu, tapi saya yakin nikmatnya hanya sekejap. Ini keyakinan saya ya Bapak Ibu. Termasuk mabuk ya, itu kan hanya sekejap. Judi gitu. Judi itu nikmatnya ketika dipancing menang dikit itu bergirang ya, bersorak, menang sedikit sorak luar biasa. Tapi nanti akhirnya jeleput Bapak Ibu ya. Ya akhirnya apa? Jeleput. Ini makanya sholat itu berfungsi mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau orang yang benar-benar sholatnya apa Bapak Ibu? Sholatnya apa? Benar-benar sungguh-sungguh ya, benar-benar luar biasa. Niki Bapak Ibu. Yang kedua kira-kira apa Bapak Ibu? Sholat fungsinya apa? Apa Bapak Ibu? Fungsi sholat apa kira-kira yang kedua? Ada yang tahu? Apa Pak? Zikir kepada Allah. Jadi sholat itu kan berisi doa-doa Bapak Ibu. Okay? Sholat itu merupakan bentuk zikir. Dengan sholat menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan sholat ini satu bentuk zikir Bapak. Isinya doa-doa. Okay? Mulai dari penjenengan niat takbiratul ikram, kemudian baca iftitah gitu, itu doa. Al-Fatihah itu juga doa. Surat, termasuk rukuk, sujud itu semuanya doa Bapak Ibu. Semuanya doa. Jadi yang kedua, sholat itu menjadi tenang. Niki Bapak Ibu. Yang ketiga kira-kira apa Bapak Ibu? Hikmah sholat atau fungsi sholat. Napa? Ustaz Budi. Napa? Yang ketiga, menjaga kesehatan. Karena sholat itu olahraga juga Bapak Ibu. Gitu. Ada loh orang itu sholat 2 rakaat pusing itu ada. Ada. Tapi ada yang sholat sampai 12 rakaat malah sehat.
nggih. Malah sehat. Salat duha itu Bapak Ibu 12 rakaat sehat. Tahajud 11 rakaat sehat, gitu. Karena dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi sholat itu bisa menyehatkan, fisik menjadi segar, gitu. Kemudian gerakan-gerakan otot-otot ini, Bapak Ibu, tarik-menariknya otot ketika sujud, ketika rukuk dengan betul, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Tarikan otot-otot ini menjadi sangat sangat luar biasa, menyehatkan. Okay? Coba kalau rukuk senjengan pelek itu lurus gitu, okay? Itu enak Bapak Ibu, okay? Enak sekali. Ketika sujud juga sujud dengan benar. Ini menjadi sehat, okay? Menjadi sehat. Yang keempat, sholat apa? Ustaz, dokter mungkin fungsi sholat atau hikmah sholat apa Bapak Ibu? Merupakan apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Yang keempat Bapak Ibu, sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Siapa yang melakukan sholat berarti sama dengan menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat sama dengan merobohkan agama. Niki Bapak Ibu, subhanallah. Jadi sholat itu fungsinya sebagai penegak tiang. Tiang itu fungsinya apa? Sangat kokoh loh ya, menahan, okay? Menahan di atasnya. Karena tiang agama berarti ini pondasi Bapak Ibu, ya, yang sangat kokoh, ya, yang menahan berbagai hal. Makanya jangan coba-coba meninggalkan sholat, okay? Apalagi disengaja Bapak Ibu. Oh, dosa Bapak Ibu. Disengaja nggak boleh loh ya. Kalau nggak sengaja boleh nggak? Lupa boleh nggak Bapak Ibu? Lupa nggak sholat boleh nggak? Kalau lupa boleh nggak apa-apa. Kalau lupa loh, okay? Karena lupa itu, karena lupa itu tidak ingat Bapak Ibu, ya. Tidak ingat. Jadi kalau lupa, waduh, saya tadi lupa belum, enggak. Tapi ketika ingat harus langsung loh, okay? Harus langsung sholat. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah hikmah sholat yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini sholat merupakan hal-hal yang memiliki aspek-aspek yang sangat penting, maka kita dilarang keras untuk meninggalkan sholat. Masih ada lagi? Ya, menghapus dosa. Iya, yang kelima, sholat itu bisa menghapus dosa, okay? Bisa diampuni dosanya oleh Allah. Sholat duha misalnya, sholat duha itu aja diampuni dosanya Bapak Ibu, okay? Sholat duha itu beneran diampuni dosanya oleh Allah meskipun sebanyak buih di lautan, okay? Meskipun hanya 2, okay? Minimal 2, 4, 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12. Bahkan kalau bisa 12, banallahu lahu mislahu fil jannah. Nah, jadi yang ke-6, orang yang sholat ini Bapak Ibu, Allah akan membangunkan surga nanti di yaumul qiyamah. Ini Bapak Ibu, fungsi sholat, okay? Makanya orang sudah sholat kok dia masih berkata kotor, okay? Halo? Masih berkata kotor, itu berarti sholatnya belum maksimal, belum khusyuk, gitu. Masih cengkiling. Ada Bu, suami itu yang menempel yang istrinya. Ada mboten? Halo? Ada mboten? Di sini mboten, tapi di luar sana ada.
Tapi kalau istri menempeleng suaminya, ada? Ada nggih? Ada loh, jangan dikira nggak ada Bapak Ibu. Ada itu. Istri menempeleng suami. Niki Bapak Ibu, nggih. Jadi fungsi sholat subhanallah luar biasa, nggih. Luar biasa. Makanya aqimis sholat, ya, dirikan sholat, gitu. Allah perintahnya kan itu Bapak Ibu. Nah kalau nggak bisa berdiri Pak, apa? Duduk. Berarti malah duduklah sholat, gitu. Artinya perkecualian kalau memang sakit kan nggak apa-apa, bisa dengan duduk. Tapi maksudnya dirikan sholat itu menegakkan sholat, ya. Melaksanakan sholat, mendirikan sholat, ya. Karena sholat ternyata banyak sekali faedahnya. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fungsi sholat terkait dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian hikmah berikutnya apa Bapak Ibu yang terkandung dalam Isra Mi'raj itu menurut panjenengan kira-kira apa Bapak Ibu? Halo? Ujian? Halo? Ujian iman. Ujian iman Bapak Ibu. Itu memang bagi orang yang tidak beriman nggak yakin loh Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu gitu. Bisa nggak yakin itu. Tapi bagi orang yang beriman sangat yakin. Allah itu loh kekuasaannya tak terbatas, okay? Tak terbatas. Panjenengan pirsa surat Al-Ghasyiyah di hampir terakhir itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yang duru nailal ibili kaifa khuliqat. Tahukah kamu bagaimana unta, halo, unta diciptakan? Ini kuasa Allah, Bapak. Allah bisa menciptakan unta. Oke. Itu baru unta loh, belum sapi, belum kerbau, gitu. Belum ketek, harimau. Itu baru satu saja kita sudah takjub sekali dengan kekuasaan Allah. Manusia di muka bumi, ahli perbinatangan berkumpul jadi satu untuk membuat satu binatang, dijamin nggak ada yang bisa Bapak Ibu. Oke. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit dibentangkan. Langit Bapak Ibu, langit yang sangat luas ini, yang luasnya tak terbatas. Oke. Bagaimana dibentangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung, halo, gunung ditegakkan, dipancangkan Bapak Ibu. Gunung dipancangkan, gunung dincep nih ke dalam tanah yang sangat dalam. Itu bagi Allah sangat gampang. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana tanah dihamparkan, tanah yang sangat luas. Ini Bapak Ibu, ini semua Allah yang menciptakan, okay? Makanya kalau ada manusia yang ngaku Tuhan, halo, manusia yang ngaku Tuhan, apakah dia bisa menciptakan alam seperti ciptaan Allah ini? Ini tanda tanyanya, okay? Apakah bisa Fir'aun saja yang mengaku Tuhan nggak bisa menciptakan, okay? Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung? Allah itu menciptakan. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Isra Mi'raj ini satu ujian keimanan kita. Yakinkah kita dengan kekuasaan Allah yang maha dahsyat ini? Belum air laut, bagaimana air laut diciptakan, bagaimana air sungai diciptakan oleh Allah, bagaimana tumbuh-tumbuhan diciptakan yang pagi hari tumbuh mekar,
malam belum mekar, pagi hari sudah tumbuh mekar luar biasa. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, hikmah tentang ujian keimanan kita. Jadi yang pertama tentang sholat, yang kedua tentang ujian keimanan kita, yang ketiga apa Bapak Ibu? Kira-kira hikmah Isra Mi'raj? Halo? Ustadz Anam, apa kira-kira? Yang ketiga hikmah Isra Mi'raj? Apa Ustadz? Apa? Memahami kekuasaan Allah. Tidak hanya memahami, tapi meyakini kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Kemudian dengan keyakinan yang tumbuh dalam diri kita, akhirnya kita akan semakin cinta kepada Allah. Kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin bertakwa kepada Allah, memenuhi panggilan-panggilannya. Ini Bapak Ibu hikmah-hikmah Isra Mi'raj. Kemudian yang keempat, ayo apa Pak Budi? Hikmah Isra Mi'raj. Iman, sholat, kemudian kekuasaan Allah tadi. Yang keempat apa? Halo? Ini ngaji bareng ini. Apa Pak Arum? Yang keempat, enggak, kira-kira menurut penjenengan apa? Hikmah Isra Mi'raj. Apa Bapak Ibu? Sholat sudah, iman, yakin, kemudian memahami kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Yang keempat, ada lagi? Apa Pak Anam? Ketaatan pada Allah. Jadi ketika kita yakin, tumbuh keyakinan kita pada Allah, maka akhirnya akan tumbuh ketaatan pada Allah. Selalu sami'na wa ata'na dengan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, dan mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang apa sikap kita sebagai seorang Muslim dengan Isra Mi'raj ini? Paling tidak kita berintrospeksi Bapak Ibu. Yang pertama, sudahkah kita benar-benar melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk sholat tadi? Sudah kita introspeksi Bu, kita melihat diri kita, mana yang kurang, mana yang belum. Sebentar lagi kita akan puasa Ramadan, Ibu ya. Yang punya utang segera disaur, ya. Yang punya utang, termasuk mungkin yang punya utang fidyah yang belum disaur jadi sahur. Utang puasa juga disahur. Niki Bapak Ibu ya, kita introspeksi diri kita, ya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena hidup ini dipermainkan sesuai dengan kualitas kita Bapak Ibu. Termasuk kualitas ibadah kita, kualitas amal soleh kita, ini dipermainkan dalam kehidupan ini, dipermainkan. Yang pertama introspeksi, muhasabah. Yang kedua apa Bapak Ibu? Halo, yang kedua, ketika kita belum melakukan amal soleh, sebagai andalan ibadah kita, kita sempurnakan, setelah Isra Mi'raj ini. Mungkin Ustadz saya itu sudah jamaah 5 waktu, sudah tahajud, sudah duha, tapi rawatib saya belum 12 rakaat Ustadz. Nah, ini dilengkapi, ditambahi, disempurnakan menjadi 12 rakaat. Puasa sunnah saya baru puasa Senin Kemis Ustadz, tambahi ayamul bid 13, 14, 15, bulan Komariah.
Yang sudah Senin Kemis sudah, Ayamul Bid sudah, tambah dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah ada jamaah di sini Masjid Al-Mujahidin yang sehari puasa, sehari tidak? Halo, sudah ada? Subhanallah, luar biasa. Angkat tangan, Bu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nanti hadiahnya surga, Bu. Hadiahnya surga. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa yang afdal. Bahkan puasa sunnah yang paling afdal itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa yang asik dan menyenangkan, Bapak Ibu. Oke? Puasa yang asik dan menyenangkan. Jadi yang belum, silahkan nanti mungkin setelah puasa Ramadan ini mencoba bagaimana puasa Daud. Kesimpulannya Bapak Ibu, terakhir, sudah adzan ini? Sudah adzan ya? Kesimpulannya, kita kalau ingin masuk surga Bapak Ibu, jangan tanggung-tanggung. Halo, kalau pengen masuk surga, ibadahnya jangan tanggung-tanggung. Jamaah 5 waktu, gak boleh godang. Gitu. Di masjid, bapak-bapak, utamanya ibu-ibu, tidak ada larangan. Di masjid juga tidak ada larangan, monggo. Karena langkah-langkah kaki kita diangkat derajatnya dan diampun dosanya. Dan buahnya hikmah-hikmah ketika sholat berjamaah di masjid. Karena memang menuju masjid itu termasuk perjalanan yang berat. Gitu Bapak Ibu ya. Halo? Perjalanan yang berat bagi orang-orang yang berat Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang ringan, Allah ringankan kakinya untuk berjalan menuju masjid. Semakin jauh dari masjid, semakin banyak pahalanya. Jadi jangan mengeluh Bapak Ibu. Bonusnya orang yang jauh dari masjid itu malah pahalanya banyak. Saya tuh karena rumah saya tuh depannya masjid, pahala saya sedikit Bapak Ibu. Sedikit tapi apa? Datang terus itu lebih baik daripada banyak tapi jarang datang. Ngerti ya Ibu ya? Tapi lebih baik jauh tapi sering datang. Begitu? Pas nggih? Pas nggih? Sudah adzan Isya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, ya, tidak ada. Ya. Lembutan dijawab Pak, kalau jawab ya Mbak. Kita akhiri dengan berdoa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil dan berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hada astaghfirullahal adzim. Bagi yang NO wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah bila fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NO wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.